Balik lagi dengan gua Vicky di channel Traveling Budget Minim. Nah, di video kali ini gua ditemenin sama Rangga si kameramen. Balik dong. Hai. Dan sama teman kecil gua, Budi. IT ya. Ini kerjaannya IT. Jadi kalau teman-teman nyari IT profesional boleh DM IG-nya. Nanti IG-nya di sini. Ada kata-kata buat quotes hari ini nggak? Yang bagus. Jika lu ngerasa terpuruk buat keadaan hari ini, percaya deh, di luar sana banyak yang ingin keadaan lu yang saat ini. Jadi intinya lu harus tetap bersyukur apa yang lu hadapi sekarang ini. Oke. Ya, itu quotes dari temen gue. Jadi dia ini orangnya suka puitis lah. Oke guys, kita balik lagi ke channel Traveling Budget Minim. Ini adalah video gue yang pertama mengenai penginapan tempat camping ya. Sekarang gue lagi ada di, sesuai judulnya pasti kalian udah tahu, gue di Wood Forest ya, Green Grass Cikole Lembang ya. Jadi ini adalah tempat camping yang baru dibuka ya. Nih ya, memang tempat camping ini nggak yang murah banget ya. Cuma menurut gue ini masih budget minim dengan kualitas yang kalian dapeti. Nih ya, plus-plusnya ya gue kasih ya. Kalau kalian tahu Cikole, kalian pernah camping di Green Grass Cikole, kalian tahu lah kalau camping di sana tuh berisik banget karena dekat jalan raya. Jadi sering motor lewat zeng 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 zeng, berisik lah, nggak tenang. Tapi kalau di sini bener-bener sunyi, kalau malam tuh hening ya, dengan catatan suasananya ya. Tapi kalau misalnya di sebelah kalian berisik ya, itu lain cerita. Gue bicara suasana memang di sini hening. Terus yang kedua nih, yang kalian nggak bisa dapetin di tempat camping dimanapun ya, gua nggak tahu sih ya, cuma untuk sekarang setahu gua ini yang ada kamar mandinya ada water heater ya. Kalian WC-nya gua ada tunjukin di video, dan gua malam-malam ada nunjukin juga gua mandi di video. Gua berani mandi kenapa? Karena ada water heater. Karena di sini kalau malam kalian tahu sendiri Lembang Cikole itu dingin banget guys. Dan yang ketiga nih yang gue suka nih, yang ketiga ya, setiap lahan yang kalian sewa itu pasti ada colokan listrik ya. Kasih lihat Rangga sekilas saja colokan listrik ya, yang gue tandain tuh itu colokan listrik ya. Dan setiap orang yang camping di sini, ini areanya segede gini, kasih lihat dari ke belakang Rangga. Ada 2 motor, ada 1 tenda. Ini semua adalah area untuk satu kelompok ya, untuk nyewa di sini. Sebenarnya sih ini lebih tepatnya camper van sih. Jadi area ini area camping yang camper van semua. Cuma kalau kalian misalnya pengen bawa motor bisa, cuma kalian jatuhnya nanti ngambilnya jadi kayak gua, ngambil satu camper van ini. Untuk biaya camper van ini 100.000 ya, segede gini. Tapi di luar satu orang, misalnya kalian satu motor nih 100.000, satu orangnya 75 camping dari kalian ya. Motor 20.000, mobil 50.000. Jadi kalian hitung aja, nanti gue jelasin semua di akhir video ya, kelebihan dan kekurangannya. Kalian stay tune aja semua di channel ini. Nanti gue ada main drone juga ya, Wood Forest Cikole Lembang yang baru buka, baru 3 bulanan. Stay tune terus videonya di channel Traveling Budget Minim. Thank you. Ngebuang kan? Udah ngebuang. Nampaknya. Hah? Aku turun aja dong. Mana kok? Berbona. Bener gak? Atau lagi kali? Coba lihat. Tuh. Hah? Coba lihat. Dia suruh ke kanan. Lurus bisa juga sih, kanan bisa juga. Hah? Lurus ini perbodan kali. Hah? Apa depan Kayaknya lagi? itu lagi deh. Hah? Pabrik. Gua turun aja di sana. Aman. Apa?
Woi, peta mana? Ngikutin jalan tadi di mana tuh? Kayaknya lurus aja deh. Lurus aja deh kayaknya. Ya guys, jadi tadi yang kalian lihat adalah video gua lagi nyasar guys. TBM ini walaupun udah sering kemana-mana masih suka nyasar juga guys. Jadi nggak selalu gua ke suatu tempat pasti nggak pernah nyasar. Ini buktinya di video kali ini gua nyasar. Jadi di video kali ini gua mau bahas tempat camping namanya Wood Forest yang berada di Jalan Cikole, Lembang ya guys. Dan posisi gua itu berangkat dari Puncak Pas. Kalau kalian dari Puncak Pas menuju ke Cikole Lembang menggunakan motor, sudah dipastikan kalian akan melewati Padalarang. Seperti yang kalian lihat di peta ini, awalnya gue ngikutin peta aja. Kalau peta kan mengarahkan yang tercepat ya. Singkat cerita gue ngikutin peta, gue nggak terlalu perhatiin. Akhirnya gue sampai di daerah Bobokabin Sukawana ya guys. Jadi peta ini mengarahkan gue ke sini dan singkat cerita gue sampai di sini. Dan akhirnya peta gue udah nggak bisa ngerute, sinyal hilang guys. Dan lokasi ini juga jalannya berbatu ya sepanjang jalan. Gue udah feeling ini kayaknya gue nyasar nih. Akhirnya apa? Akhirnya gue keluar lagi dan akhirnya gue ke jalan utama yaitu Jalan Lembang ya. Yang nanti kalian akan menemukan simpang 4 yang kalau ke kanan ke Pasar Lembang, kalau ke kiri ke arah Subang atau ke arah Cikole atau ke arah Takuban Perahu. Dan kalian lihat peta yang berikut ini. Ini adalah peta yang benar untuk menuju Cikole dari Padalarang ya, atau dari arah puncak. Jadi intinya gue di video kali ini memperlihatkan jalanan ini. Kisah gue nyasar biar teman-teman nggak ngalamin kejadian seperti gue ya. Biar apa? Biar teman-teman nggak nyasar juga seperti yang gue alami ya guys. Kalian komen ya, siapa di antara kalian yang pernah nyasar seperti gue alami untuk saat ini. Jadi kalau dari arah puncak menuju ke Cikole Lembang itu ada jalan pintas, yaitu namanya Jalan Sukawana guys. Cuma berhubung jalannya ini belum diaspal dan jalannya ini nggak ada sinyal, jadi banyak orang yang nyasar di sini. Salah satunya gue guys. Tadinya gue pengen ke tempat camping ini sekitar jam 4 sore sampai ya. Karena gue berangkat dari puncak itu jam 12 siang. Tapi gara-gara gue nyasar ini akhirnya gue nyampe ke Cikole itu sekitar jam 6 sore atau setengah 7 malam. Langsung gue skip aja. Sekarang gue ada di Tugu nih guys. Tugu kalau kalian belok kiri ya, itu kalian ke arah Green Grass atau ke arah Jungle Milk lah. Pokoknya nanti kalau kalian misalnya lurus ini, nanti kalian akan menemukan sebuah loket ya. Di sana biasanya kalian akan ditagihkan untuk biaya masuk sekitar 10.000 ya. Jadi sebelum loket itu nanti ada belokan kanan, itu adalah ke wisata camping Green Grass. Cuma gue udah pernah bahas itu di video yang lain, nanti gue tulis videonya di deskripsi. Sekarang gue bahas video mengenai Wood Forest ya. Jadi perbedaan Wood Forest dengan Green Grass itu adalah menurut gue Wood Forest lebih eksklusif, lebih premium ya. Dan harganya memang lebih mahal dibandingkan Green Grass. Ya, kalau kalian tahu di sebelah kanan ini adalah masuk ke arah wilayah Green Grass, tapi kita lurus aja ya guys. Sorry banget ya kalau misalnya gambarnya gelap, karena memang waktu gue datang itu sekitar 7 malam guys. Jadi dimaklumin kenapa gue bisa datangnya malam-malam, karena gue nyasar sekali lagi ya. Di sebelah kanan kita ini adalah area Green Grass, tapi kita nggak masuk ke sini, kita lurus aja. Biasanya di sini akan dicegat guys. Cuma waktu gue datang entah kenapa gue nggak dicegat, karena mungkin weekday juga ya. Jadi mungkin gua nggak dicegat. Harusnya kita harus bayar biayanya per orang 10.000 ketika mau ke dalam ya. Dan di wilayah ini banyak sekali wisata ya. Salah satunya adalah Jungle Milk dan tempat camping yang mau gue tuju namanya Wood Forest. Kalian bisa tambahin di komen ya, ada tempat apa aja yang di sini ya. Gua nggak terlalu tahu karena memang gua kesini baru pertama kali ya. Biasanya gue cuma ke Green Grass, nggak masuk sampai ke dalam loket yang ini ya. Maksudnya ke jalur yang sekarang gua lalui. Nanti nggak lama sebelum kalian nyampe ke Jungle Milk, kalian akan ketemu Plang Wood Forest, dan disitulah tempat gua mau camping di video kali ini ya. Sorry ya videonya kepanjangan, karena gua mau jelasin kalau gua kesini malam itu kenapa, karena gua nyasar. Dan gue pengen yang nonton video ini teman-teman gak nyasar kayak gua ya. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang mau berangkat dari puncak atau dari Padalarang menuju ke wisata ini, gue pastikan kalian jangan ngikutin Google Map, karena Google Map akan mengarahkan kalian ke jalan yang terdekat. Lebih baik kalian jalan melalui Lembang, jadi ngerut dulu ke Pasar Lembang gitu, ngerutnya ke situ aja. Jangan kalian ngerut langsung ke
Cikole Lembang atau World Forest ini ya. Nanti kalian nyasar kayak gua. Dan bentar lagi gua akan nyampe, guys. Untuk World Forest itu ada di sebelah kanan jalan ketika kalian datang. Yaudah, kalian stay tune aja video gua gimana pengalaman gua camping di World Forest yang berada di Cikole Lembang. Stay tune, thank you. Yeay, akhirnya kita sampai di World Forest. Tadi kita nggak dibiayain biaya masuk ya, Gray? Gratis. Biasanya katanya kena bayar, cuma tadi gue gratis sih. Office dulu aja. Turun kok. Kita sampai di tujuannya World Forest kan? Iya benar. Hah? Wood Forest. Iya World Forest betul. Iya betul. Pengen Masuk aja, camping. tinggal pilih aja campingnya. Oh, pilih. Udah ada colokan listrik. Udah. Untuk harga normalnya berapa, Pak? Harga normalnya per orang tuh 75.000. 75.000. Udah termasuk apa aja, Pak? 75 itu termasuk apa fasilitas kita yang ada, colokan kayak gitu, kayak toilet ya. Ya, mandi water heater ya? Water heater ya. Water heater sama listrik udah ada ya? Listrik udah ada. Oke. Areanya di situ ya? Areanya masuk ke dalam ini masuk. Oke. Motor bisa samping tenda kan? Bisa. Oke, masuk. Itu kayak gitu. Itu udah ada satu tenda, dia bawa mobil ya. Oke. Jadi tenda kendaraan. Semua kapling gitu ya. Oke. Ya. Makasih ya. Kalau api unggun gimana, Pak, di sini? Kalau mau disiapin Oh, disiapin. bisa pesen. Bayar. Iya. Berapa? Satu ikatnya kayu bakar 25.000. Oke. Ya udah, nanti dikabarin. Ya, nanti Kan sini tinggal aja kesini ya. Oke sip. Yang Makasih penting ya. bikin tenda dulu ya. Ya, silakan. Ya, yuk. Tapi kalau tadi kita siangan kita bisa videoin tau. Besok kan bisa. Ya, tinggal pilih aja ya. Ya. Besok kan bisa Oh iya, video. besok bisa ya. Sama aja. Sama. Bedanya sekarang datang gelap malam. Gak apa-apa ya. Kalau datangnya sore lebih bagus lagi. Sore ya. Cuma kan kita musibah. Iya. Gak ada yang tahu. Benar. Oke guys, gue udah nyampe nih. Sekarang gue mau nyari area nih untuk pasang tenda. Di sini WC-nya udah water heater ya guys. Tuh, belum pernah gue nemu camping yang WC-nya water heater kecuali di sini ya, Nah, si Rangga itu depan lagi nyari tempat yang asoy buat bikin tenda. Gimana, Rangga? Di sini. Boleh. Yuk, datang. Oke guys, gue baru nyampe nih di World Forest ya. Tempatnya sih menurut gue mewah sih. Untuk hitungan camping mewah. Tapi harganya sih lumayan. Lumayan, nanti gue jelasin ya. Jadi kalau untuk kalian mau camping di sini satu orangnya 75.000. Memang loh kok Mas, biasanya kan camping 45 di Green Grass kemarin 45 nggak salah ya. Kenapa di sini lebih mahal? Karena di sini WC-nya water heater ya. Kalau di Green Grass WC-nya nggak ada water heater. Terus di sini nih satu area kalian tuh gede banget ya. Dan di sini tertata rapi. Jadi nggak bisa nih, gue mau pasang di situ tenda, gue mau pasang di situ tenda, gue mau pasang di situ tenda. Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena mereka di sini kafling per kafling, di kaflingnya untuk sekarang ada 29 kafling. Seandainya ada orang ke 30 akan ditolak karena udah kepenuhan. Paham ya? Jadi di sini bener-bener eksklusif lah kalau gue bilang ya. Cuma buat kalian yang ngerasa worth it, kalau gue bilang sih worth banget ya. Misalnya kalian yang ngincar ke eksklusif privat lah, maksudnya kayak nggak rame banget. Giliran kan weekend kalau tenda kalian tahu sendiri ya, bisa rame banget ya. Kalau di sini nih serame-ramenya udah ditentukan gitu. Dan di belakang gue ini ada area pepohonan ini nih, rumput-rumput ini kalian nggak bisa pakai buat bikin tenda ya. Jadi bikin tenda hanya di area kaflingnya aja. Tadi gue ada ngobrol sebentar. Oke guys, gue sekarang pengen bikin tenda ya. Ini lagi mau bikin tenda. Gue baru nyampe nih bertiga nih ya. Jadi ada
ada musibah tuh. Jadi kita dibawa Google Map nyasar. Nanti di video pasti gue jelasin ya. Udah gue jelasin di video perjalanan. Kalau gue dibawa ke Google Map ke arah kayak kebun teh gitu, sampai ketemu Bobo Cabin. Nanti gue cari tahu ya nama Bobo Cabinnya apa. Gue cari tahu. Tapi sekarang gue pengen bikin tenda dulu ya. Kalian stay tune aja terus ya. Sorry banget gue videonya malam, tapi tenang aja. Besok pagi gue akan main drone dan kasih lihat tunjuk semua pemandangan di sini ya. Pokoknya gue akan jelasin sebisa gue, semaksimal gue. Yaudah, sekarang gue pengen pasang tenda dulu. Oke, udah selesai guys, kita bikin tendanya ya. Guling-guling nggak mau guling? Udah jadi. Mantap. Di video kali ini gue campingnya agak lengkap ya. Ada kursi, gue bawa terpal ya. Kalian lihat nih. Biar nggak rembes, kadang gue suka kerembesan, jadi gue pakai terpal. Oke, ntar gue pengen bikin api unggun. Kita lanjut lagi. Stay tune. Widih, lagi di mana? Posisi lagi di mana? Di Cikole. What Forest. Nah, sekarang kita pengen bikin api unggun nih, bro. oh, tuh udah dipersiapkan menggunakan tembakan laser. Nah, ini tendanya nih ya. Pengen masak. Sebenarnya gue bawa kompor kurang sosis sih. Ya. Kurang sosis. Kurang sosis sama Ya, itu jadi daging-dagingan. kayak barbecue gitu. Iya, memang Ki. Soalnya kita motovlog nih, ala kadarnya. Sekarang kita lagi camping di Kayaknya What Forest. Ya, keren banget ya. Jadi di depan gue ini adalah area taman bermain anak, tempat duduk-duduk ya. Dan di sini nggak boleh area camping ya. Di What Forest ini sangat-sangat apa ya? Eksklusif lah kalau gue bilang ya. Jadi dia kalau untuk tempat camping nih cuma bisa 29 kafling. itunya panci ada, panci emang
Bawa. buat masak air. Bawa kok. Nah ini tenda gua guys. Nah sebelahnya ada motor gua 2. Iya pasti Ya. di sini soalnya kan udara. Sekarang gua masak mie, rencana di atas ini sekalian bikin api unggun. Pakai alat yang gue beli ya, yang dari besi itu. Biar lebih efisien kayu bakarnya, biar nggak kemana-mana, dan juga bisa masak di atasnya. Jadi win-win solution. Dan di video kali ini gue bawa bangku nih, karena 2 motor ya, jadi persiapannya bisa lebih banyak ya. Bawa bangku yang beda dari yang sebelumnya, bangku sama biasanya ini gue suka nggak bawa, cuma kali ini gue bawa. Dan Itu dia kayak bakar juga tuh, mau terpal. itu kasih pinjem dia. Boleh kalau misalnya dia kesusahan. Lagi kesusahan nggak dia? Aja. Kalau belum kesusahan belum, jangan. Kalau udah kesusahan boleh. Gue soalnya pernah dibantu. Ini gue dibantu tetangga dulu di Pulau Manona. Akhirnya gue beli. Tapi kalau dia kesusahan, dari tadi nggak jalan-jalan, kita pinjemin. Udah mandi dulu. Anjir mandi kan. Halo guys. Nah di sini tadi gue habis masak Indomie. Ya, no. Indomie isi 2. Nah, ini masaknya pakai kayu bakar. Nah, Mantap bos, gimana? mantap chef, mantap. Nah, Thank you. makan cuy ya. Di sini udaranya sejuk banget. Mirip kayak di puncak lah. Sejuk, enak. Dan mudah-mudahan besok pagi gue dapat sunrise yang bagus ya. Oke, gue makan dulu. Nanti gue mau nunjukin WC-nya nih. Gue mau mandi juga soalnya. Kenapa gue berani mandi malam-malam dan berani mandi di WC tempat camping? Karena di sini ada water heater dan WC-nya bagus banget. Nanti gue tunjukin. Stay tune aja. Thank you. Makan cuy. Oke guys, sekarang nih jam 10. Gue pengen mandi. Sebenarnya gue jujur selama camping dimanapun ya, gue nggak pernah mandi. Paling cuci muka, sikat gigi. Tapi di tempat camping ini namanya Wood Forest, gue pengen mandi. Kenapa? WC-nya bersih banget. Terus yang kedua, ada air panas ya. Belum pernah gue menemukan tempat camping yang ada air panasnya. Cuma di sini. Makanya gue bilang ini termasuk tempat camping yang premium. Tapi gue bilang harganya masih worth it kok. Oke, sekarang gue mau nunjukin WC-nya. Kayak gimana sih WC-nya. Dan kurang lebih kayak gini suasana malamnya. Di situ ada satu tenda ya. Kasih lihat Randa. Dah. Ya. Jadi di sini gue cuma berdua. Dan gue sekarang mau ke WC. Kalau menurut gue areanya nggak terlalu besar ya. Karena memang cuma bisa 29 area couplingnya aja. Yuk kita ke sini. Nah untuk WC-nya enak ya, penerangannya bagus. Ada lampu-lampu kayak gini. Kadang kan ada tempat camping yang gelap banget ya. Di sini penerangannya bagus. Di sini ada wastafel ya. Dan ini toiletnya. Oke, toilet pertama sekilas saja ya. Ini toilet yang kedua nih. Sekilas saja. Ini toilet yang ketiga. Dan semua toilet ini harusnya ada water heater. Cuma kalau yang di sini nih dia bukan buat mandi ya, lebih tepatnya buat BAB. Karena nggak ada pancuran airnya. Dan ini WC yang keempat. Di sini juga nggak ada air pancurannya, jadi cuma buat BAB. Nah di sini nanti gue pengen mandi di sini. Dan ini WC yang keenam. Jadi menurut gue tempat ini tempat camping paling premium yang pernah gue tiduri. Keren sih, tapi memang gue bilang harganya nggak murah, cuma sepadan dengan harganya. Untuk satu orang 75, sewa lahan 100.000. Besok-besok gue ada bincang dengan orangnya. Sekarang gue pengen mandi, habis mandi gue tidur.
karena besok pagi gue pengen lihat sunrise. Benar-benar sunrise-nya cakep di sini. Dan gue mau nunjukin sekeliling tempat ini karena pas gue datang tuh posisi gelap karena gue nyampenya malam. Sempat ada musibah, gue nyasar kalau nggak salah ke daerah Sukawana ya kalau nggak salah. Pokoknya nanti gue jelasin di video. Ya udah, thank you ya. Gue mandi dulu. Pagi guys, sekarang jam 7 nih. Nah, kalian lihat matahari di belakang gue tuh, ya, oren-oren gitu ya. Dan gue sekarang lagi di tempat camping Wood Forest. Nah, ini si Rangga lagi bikin Halo. api unggun. Gila nih. Penting banget nih alat ini nih, terpakai banget. Kayu udah pada habis ya? Habis. Nah, itu ada kayu masukin ini biar apa itu? Nah, kemarin kan kalau pas gua datang agak gelap ya. Sekarang gua ngajak kalian keliling sekilas saja ya. Nah, di sini ada kafling. Jadi kalau kalian nyewa itu di sini areanya satu gini nih. Sebenarnya ini gua rasa lebih tepatnya camper van sih. Ya, area camper van. Cuma kalau buat motor camping, kalau kalian mau camp di sini, areanya juga sama camper van. Makanya gue bilang harganya di sini relatif agak mahal. Karena kalian ngambil lahan sebesar camper van. Ya, paham ya? Ini nomor 12 di sini. Di sini nomor 13. Kalau gua ngobrol-ngobrol total ada 29 kemarin. Nanti mudah-mudahan siangan kita bisa ngobrol lebih jelas lagi dengan yang berkaitan ya. Gua belum kenal namanya siapa, cuma nanti pasti kita akan ngobrol. Dan setiap kafling ini udah dipastikan ada colokan listrik ya. Ini colokan listriknya kurang lebih kayak gini guys. Ada 2 ya. Hampir setiap kafling tuh ada seperti ini. Jadi paham ya kalian ya. Biasanya kalau setiap kafling ada yang berumput, ada yang berbatu, ya kalian tahu maksudnya ya. Kalau yang berumput biasanya buat tenda, kalau yang berbatu biasanya buat taruh motor atau taruh mobil. Kalau kalian bikin tenda di berbatu, sakit nanti, tajam-tajam. Ya, di sini juga area, salah satunya areanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kurang lebih ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di tempat gua ada 1, 2, 3, 4 sampai di belakang. Ya, total ada 29 untuk saat ini. Cuma katanya kedepannya akan diperbesar lagi karena ini masih area baru ya. Nah, itu mataharinya. Dan di sini yang gue salut nih, di tempat ini ada lahan yang nggak boleh orang taruh tenda. Lahan hijau ini buat anak-anak bermain ya. Buat kalian foto-foto, kalian duduk-duduk, sembari foto-foto di sini. Ini ada bangkunya, ada mejanya, yang bentuknya dari pohon yang ditebang. Nah, ini serame-ramenya area ini nggak boleh ada orang yang camping. Biasanya kalau di camping-camping tempat yang agak murah 45.000, di Cikole sih pasaran segitu ya, 45.000. Kemarin di Green Gas juga segitu. Cuma kalau biasanya kalau nggak ditata, orang bisa akan nenda di mana aja gitu. Jadi area plongnya itu nanti jadi kecil. Tapi kalau di sini dia hanya buat kapasitas untuk 29 orang sesuai kafling seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mau camping di sini nggak boleh. Itu yang gua demen di sini sih, tertata rapi.
Dan WC-nya ya. Semalam gue mandi di sini. Air panasnya berfungsi. WC-nya bersih banget guys. Serius. WC-nya bersih banget. Dingin. Oh, kaki gua ya, kena kaki gue ya. Lanjut aja. Apa karena gua tidurnya? Kayaknya gua tidur nggak. Gimana Pak Budi? Apa? Kesan-kesan untuk penginapan ini? Oh, bagus sih kalau buat untuk yang suka alam Bali dan untuk bawa anak-anak ini sangat mengajarkan untuk mencintai alam. Mencintai alam. Dan untuk WC-nya bagus ya untuk fasilitas bagus. dari Bersih, tenda ini. bersih. Ya. Dan dinginnya gimana menurut lo? Yang buat suka kedinginan ya. Biasa kita orang kota kan nyarinya AC. Oh, ini nggak perlu AC lagi. Sudah alami, udah cukup. Dan dingin banget ya kalau pagi. Dingin. Oke guys, sekarang gue lagi camping di Wood Forest Jayagiri 48 dan gue sekarang lagi ditemenin sama, maaf Kak siapa? Uci. Kak Uci ya. Kak Uci selaku di sini sebagai apa? Aku di sini sebagai adminnya Wood Forest. Jadi yang pengelolanya Ya, pengelolanya itu jadi ngeiniin ke saya untuk administrasi. Ya, jadi pokoknya kalau mesen-mesen langsung hubungin. Langsung reservasi on the spot juga langsung ke office-nya sama saya. Nanti untuk WA-nya seperti biasa 5 detik di video. Kak, kita sembari jalan-jalan ya. Boleh. Kak, kalau boleh tahu ini udah lama belum sih? Ini sebenarnya udah lama, cuma kalau misalkan untuk kita camping cerianya itu baru 2 bulan. Oh, dulunya ini sebelum camping jadi apa tempat ini? Kayak untuk fun games yang kayak gitu. Oh, kayak point blank ya? Iya. Ya. Oh, terus kalau saya lihat nih di sini kayak masih ada pembangunan ya? Ya ini jadi kita selalu ada renovasi kafling. Jadi sekarang kan permintaannya itu untuk tenda-tenda yang besar. Tenda-tenda yang besar. Tenda besar kayak Village 13 yang kayak gitu kan. Jadi kita perbarui lagi kaflingnya. Awalnya kita ada rumput. Ya, ada awalnya rumput sama rumput. batu koral. Sekarang kita mau rubah jadi batu koral semua. Batu koral semua ya. Jadi untuk kayak menghindari juga dari hujan kan biar nggak banjir. Kalau misalkan tanah semua atau rumput semua kan kemarin sempat kita waktu hujan terus-terusan kan ya jadi lembek ya? Tanahnya jadi lembek. Jadi kita pakai koral semuanya. Ada yang udah semua kaflingnya sudah pakai koral yang di kafling 1 sampai kafling 3. Gitu. Kalau aku perhatiin ini area buat camping, nggak kamu kasih lihat ke belakang. Kalau saya perhatiin ini segede gini ya area untuk camping buat satu kelompok lah, satu orang lah cerita. Satu keluarga. Ya, enggak satu perorangan yang mau camping lah. Iya, satu mobil lah. Ini kayak camper van kan kita bentuknya. Kalau saya lihat sih memang ini camper van semua ya bentuknya ya. Camper van semua bentuk kaflingnya. Jadi kan biasa kalau tempat camping kan ada kalau di Grand Grace kan ada camper van, ada yang bagian camping yang camping ground yang biasa lah ya, yang biasa tanpa mobil. Kalau kita di sini semuanya bentuknya bentuk camper van semua. Jadi kalau saya bawa motor mau nggak mau saya harus kalau camping di sini harus ngambil yang seperti ini. Iya betul. Untuk harganya berapa Kak yang terbaru? Untuk harganya yang terbaru kita di bulan Juli ini untuk per orangnya itu 75.000, harga per kaflingnya 100.000 dan harga per mobilnya 50.000. Oke, saya anggaplah satu mobil ada 5 orang, itu berapa duit lah biar bisa camping di sini? Kita misalkan 4 orang aja ya. 4 orang lah. 4 orang aja patokannya, 4 orang itu kan kita 300.000, terus kaflingnya 100. Sama mobilnya 50 jadi 450.000. Tenda dari dia? Iya, itu tenda mandiri. Fasilitas apa yang dia dapeti dengan 450.000 itu? 450.000 itu kita udah dapet kafling sama camper van kan ya, sama camper van. Terus kita bebas pasang playseat di situ. Di lapangan tengah kita ada kamar mandi, 4 kamar mandi water heater, 2 kamar mandi biasa. Terus listrik, port listrik juga itu 24. Setiap kafling pasti ada port listrik ya? Setiap kafling ada port listrik. Dan playseat itu dari kakak apa dari playseatnya sendiri? Oh sendiri ya, oke. Berarti kalau kayak breakfast enggak ya? Kalau misalkan tenda dari kita itu ada dapat Ada, breakfastnya. dan di sini juga ada paket tenda dari kakak ya? Tenda reguler kita itu di harga 750.000 maksimal 4 orang. 4 orang maksimal.
Dapat apa aja? Udah dapat sarapan. Sarapan untuk 4 orang 4 ya. orang. Untuk 4 orang. Kayak apa tuh sarapannya? Sarapannya itu bisa pilih ada nasi goreng, nasi uduk, sama nasi kuning. Jam berapa biasanya? Biasanya kita keluarin jam makan pagi itu di jam 8. Jam 8 ya. Jam 8 pagi. Terus apa lagi dapatnya? Nah, kita udah dapet full set yang di tenda kayak kasurnya juga untuk 4 orang, selimut untuk 4 orang, bantal untuk 4 orang, ada kursi sama meja, kompor, nesting juga, kompor nesting juga. Cuma kalau bahan-bahan makanannya enggak. Nah, itu bahan-bahan makanannya itu kayak daging-dagingnya bawa sendiri ya. Itu harganya berapa, Kak? Itu harganya Rp750.000. Cuma kalau sama anak kecil 5 orang masih boleh kali ya? Boleh. Dan ini ngomong-ngomong untuk biaya per orang 75 itu kalau anak kecil gimana? Kalau anak kecil kita di 7 tahun ke atas baru berbayar. Kalau di bawah 7 tahun itu kita masih free. Kalau 7 tahun ke atas dihitung berbayar. Oke, saya ambil contoh satu lagi, itu kan tadi mobil ya. Gimana kalau kesini naik motor? Banyak juga nggak sih yang naik motor? Naik motor sih banyak gak sih? Di bulan ini cuma baru 3 orang yang naik motor. 3 orang, cuma kebanyakan mobil ya? Iya, semua kebanyakan mobil. Anggaplah misalnya 2 motor nih, dia berempat. Berapa tuh biayanya? 2 motor itu 1 motornya 20.000. Oke, berarti 40. Terus ininya 300.000 tetap. 300.000, 340. Biaya couplingnya tetap 100.000. 100, berarti 440. 440 ya. Iya. Terus juga kalau saya perhatiin nih di area sini juga banyak area-area juga ya. Banyak. Ada apa aja sih? Di sini tuh kita ada fasilitas untuk fun game-nya bisa di lapang atas sama di lapang tengah. Terus kita juga ada di seberang di area 47 itu kita ada untuk paintball. Area untuk paintball. Masih satu owner. Masih satu. Ada area untuk paintball dan kalau misalkan mau kita paketan off-road pun ada. Oh, jadi di sini selain ada penyewaan camper van, dia juga ada fun game seperti point blank, apalagi paintball, paintball sama off-road juga ada. Off-road itu kayak motor ya, motor Landy, kita mobil Land Rover. Terus sepeda juga ada kayaknya. Sepeda downhill ada, kita treknya ada di paling atas. Treknya di paling atas kalau nggak salah tiketnya itu 15.000 per orang untuk sepeda downhill. Dan pokoknya kalau untuk jelasnya bayar aja deh. Iya. Kalau masuk ke sini kayak bayar ya? Kalau sebelum ke wilayah sini. Ke wilayah sini kita ada tiket LHI. Apa itu? Di sana di bawah itu. Berapa tuh? Tiketnya itu 10.000 per orang. Mobil? 10.000 per orang. Kalau nggak salah mobil nggak dihitung ya. Motor gratis. Ya. Tapi kemarin saya nggak bayar loh. Oh iya. Kalau misalkan, saya masuk kan kayaknya nggak ada yang stopin atau apa gitu. Biasanya sih di weekend sih Kak. Oh. Di weekend biasanya weekend standby. Kayaknya kalau misalkan kayak weekday gini kayaknya dikiranya mau survei. Kalau survei sih biasanya di berikan ya. Dan saya lihat area yang pas bayar itu HTM 10.000 itu kayaknya banyak juga tempat-tempat selain di sini ya. Iya, banyak di sini itu banyak tempat banyak juga selain satu jalur ini ada apa aja ya kalau nggak salah? Yang udah yang saya tahu sih ya kayak di bawah itu ada zona ya, ada zona, terus di sana di bawahnya lagi di atasnya lagi zona itu kita ada Cozy Land ya. Berarti kalau patokannya kalau orang kesini kalau tahu Cozy Land berarti ini lurus dikit ya? Iya, lurus. Kalau kita sih patokannya tuh sebenarnya Wood Forest tuh tengah-tengah di antara Jungle Milk sama Tangkal Pinus. Oh, berarti di tengah-tengah ya. Gampang banget dah untuk lokasinya. Dan kalau saya perhatikan untuk sekarang ini bisa berapa kelompok sih? Kita bicara kelompok aja ya, karena kalau bicara orang kan tiap mobil beda-beda orangnya, tiap motor beda-beda. Per kelompok ini bisa berapa maksimal untuk sekarang? 29 coupling sih, 29 coupling ya? 29 mobil. Berarti kalau ada orang yang ke-30 mau camping di sini gimana tuh? Paling kita ada di lapang atas juga kita baru, kecuali karena di sana kita belum ada titik untuk toilet, jadi kita jarang jual kecuali kalau mereka mepet. Kalau urgent ya, urgent kita kasih yang di sini. Ya, dengan catatan udah dikasih tahu dulu ya. Iya, kalau itu posisi belum beres lagi pembangunan, iya, tapi bisa buat. Tapi bisa untuk camping ground. Bukan ini camper van. Kayaknya udah rame ya. Kalau malam minggu nanti penuh nggak nih? Insya Allah minggu sekarang penuh, hari Sabtu ya? sekarang. Jadi kalau kalian pengen datang nih kayaknya wajib untuk booking dulu, jangan langsung datang ya. Betul.
Kalau misalkan biasanya sih saya kalau reservasi untuk hari Sabtu itu di hari Kamisnya juga saya sudah stop reservasi untuk hari Sabtu. Berarti Karena untuk hari Sabtu. Tapi kalau misalnya hari Sabtu belum penuh masih bisa dong? masih bisa. Masih bisa. Kalau kayak misalkan ada yang geser hari, kayak hari ini kan ada 6 kafling yang geser hari, jadi saya buka lagi untuk reservasinya. Tapi gitu. Untuk pastinya WA aja. Iya. Ngomong-ngomong tadi yang rombongan kita belum bilang harganya ya kayaknya. Berapa itu? Yang udah include itu? Kalau yang rombongan sih itu ada lagi penawarannya Kak. Enggak, maksudnya yang tenda dari Kakak tadi harga? Yang tenda dari Kakak itu include-nya. Yang semua harga yang udah dapat breakfast itu harganya berapa? Harganya 750.000. Nanti untuk price-nya lihat di sini ya. Tadi kakaknya juga ada kirim gua. Di sini juga udah ada paket-paketnya ya. Iya. Dan saya lihat sih di sini yang saya suka nih ya. Pertama WC-nya bersih, ada air panasnya itu sih saya belum pernah nemuin ya. Mungkin kalau yang premium mungkin ada, cuma untuk sekarang traveling budget ini baru nemu yang ini, yang ada water heater-nya ya, dan WC-nya juga bersih. Dan saya perhatiin di sini juga ada satu area kayak area apa? Rangga kasih lihat di belakang tuh. Ini area apa sih Kak? Iya, itu area lapang tengah. Sebenarnya ini kalau dibikin kafling kan bisa dapat 8 mungkin dapat ya. Ini khusus untuk kayak misalkan mau pasang playseat di sini, mau makan-makan bareng, jadi nggak kena cas lagi Kak. Oh, jadi ini kayak area buat bermain lah ya. Nah, kayak seperti itu. Alun-alun lah kalau di biasa kita betul. bilang Jadi alun-alun. kita Jadi orang nggak boleh bikin tenda di sini nih. boleh. Misalnya dia anak motor udah penuh mau di situ nggak boleh. Bisa. Jadi harus steril ya. Harus steril, kita pakai kafling. Dan di sini kalau buat rombongan ada harga khusus Kak? Kalau untuk harga rombongan paling nanti kedip-kedip aja sama saya ya. Tuh guys, biasanya pasti kayaknya juga ada waktu-waktu nanti ada satu rombongan yang ambil semua, ada nggak? Ada, udah ada. Ini udah tanggal ada? 31 sama tanggal 1 sampai tanggal 1 Agustus sudah di full book sama rombongan. Rombongan mana tuh? Kalau itu boleh dari apa sih dari apa ya? Natur Hike ya kayaknya Natur Hike. Bukan Natur Hike. Ada komunitas lagi. Sebenarnya yang ngehubungin saya sih banyaknya dari komunitas ya. Komunitas, pokoknya biasanya kalau komunitas kan dia udah camping di sini, gamenya juga ngambil di Kakak juga ya. Iya, biasanya kayak camping guling dan kayak gitu, ada makanan juga udah biasanya bisa kalau misalkan mereka mau ambil paketan dari kita bisa. Kalau misalkan mereka punya acara sendiri atau ada paket ininya dari sendiri nggak apa-apa, kita cuma sewa kasih. Untuk pastinya nanti WA aja. Di sini ada semacam IG atau ada IG-nya. Nanti IG-nya boleh dikasih tahu ya. Nanti di bawah sini nih IG-nya. Ya udah guys. Ini kan untuk sekarang 29, cuma saya dengar-dengar kayaknya di sana lagi dibangun lagi ya. Ya, kita rencana sih itu mau pembangunan untuk sekitar 10 kaflingan. Nah, ini gua ada video main drone ya. Kalian lihat ini sekilas saja, kurang lebih sekarang sih lagi digarap ya. Nanti kurang lebih kalau udah jadi bisa berapa kafling lagi tuh? Kalau udah jadi sih totalnya sama semuanya itu sama paling semua jadi 39. Oh, berarti di sini 29, di atas 10 lah. Di atas 10. Jadinya kapan itu? Itu jadinya kayaknya akhir bulan sekarang juga udah bisa dijual. Cuma untuk harga nanti nggak ada kenaikan kan? Nggak kalau ada. Udah ini kita sudah normal harga segitu. Harga segitu ya. Ya udah guys ya. Udah dengar ya. Thank you ya Kak udah ditemenin. Ya, saya rasa cukup ya. Intinya udah jelas ya, kalau kalian butuh informasi apa aja, kalian tinggal WA aja untuk pastinya lagi. Dan kalau untuk booking DP berapa Kak? DP sih minimal 100.000 untuk biaya kaflingnya saja. Udah pasti aman ya ketika dia datang, nggak akan bisa dijual-jual lagi ya. Tuh guys ya, jadi kalau sebelum datang pastikan kalian harus booking dulu. Apalagi yang khususnya yang datang nggak bawa tenda itu lebih. Kalau yang tenda gitu bookingnya nggak mungkin 100.000 dong. Kalau yang tenda dari Kakak? Kalau yang tenda dari kita sih minimalnya 250.000. 250.000 ya. Itu biasanya tendanya Arpanes ya? Iya, bener ya? Arpenas ya. 4.1. 4.1 yang rata-rata pada pakai itu sih. Yaudah guys ya. Mudah-mudahan dengan video ini tambah ramai lagi buat camping ground Wood Forest yang ada di Cekala ya. Hari biasa juga tambah banyak. Oke. Thank you Kak ya. Iya, terima kasih ya Kak. Stay tune. Oke, seperti biasa sekarang kita ke bagian kesimpulan ya. Jadi menurut gue gimana pengalaman gue nginep di sini, kekurangan dan kelebihannya menurut gue ya. Menurut gue tempat ini cakep, bagus, hening, sunyi, dan estetik. Estetik itu gimana ya? Jadi gini, ini tempat camping yang menurut gue nggak berantakan.
Makanya gue bilang estetik. Kalian pernah nggak camping di suatu tempat tuh, misalnya di sini tenda, di sini tenda, di sini tenda, kayaknya nggak tersusun rapi gitu. Kalau di sini tuh rapi banget. Jadi di tengah-tengahnya itu semacam ada sebuah taman, taman yang ada pohon pinusnya, pasti bukan taman yang plong. Cuma di situ nggak boleh area camping. Jadi walaupun di sini areanya memang nggak terlalu besar, dia tersusun rapi. Jadi per claving, 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 kafling, nanti kayak memutar begini ya. Nanti di tengah-tengahnya ada satu buah taman ya. Nah, taman itu nggak boleh ada yang camping di sana. Dan di situ bisa buat kalian pakai buat acara kegiatan kelompok kalian, buat anak kecil lari-larian, atau buat kalian bikin flysheet. Di situ kalian makan yang model apa sih, makan yang bareng-bareng gitu? Yang biasanya uwet apa liwet ya? Ngeliwet. Bisa juga, terserah kalian ya. Pokoknya misalnya tenda di kafling kalian bosen, kalian mau ke area tengah itu enak banget. Nah, itu yang gue suka di sini, makanya gue bilang estetik. Kedua, WC-nya. WC-nya nggak ada obat, ada air panas, berfungsi. Gue ada mandi malam-malam, kalian udah tahu. Bersih WC-nya, dan memang bangunannya juga masih baru sih, masih 3 bulan. Ya, dan yang ketiga, yang gue bilang seperti di video, ini hening. Ya, itu kelebihan kalian di sini, hening. Hening itu nggak deket jalan raya. Jadi kalau kalian ngikutin video gue, kalian tahu kan ketika gue masuk, ada area green grass. Ya, dulu gue pernah camping di sana. Kalian masih lurus, jangan belok ke kanan. Nanti ketika lurus, nanti di situ ada sebuah loket. Cuma semalam gua nggak bayar ya, karena mungkin weekday, jadi nggak ditagih. Cuma kalau bayar pun itu 10.000. Dan ketika kalian bayar itu bisa ke wisata-wisata yang ada di dalam ya. Salah satunya ini, terus ada juga Jungle Make ya kalau nggak salah. Dan ada yang lain juga, kalian komen aja apa aja ya. Pokoknya banyak, nggak cuma ini aja. Dan ini di tengah-tengah, jadi sebelum ke Jungle Make nanti kalian ketemu White Forest ini. Ini juga masih baru ya, baru 3 bulanan ya. Di sini cuma ada 29 kafling. Di sini semua modelnya model kafling mobil. Jadi kalau kalian mau motor, kalian harus bayarnya agak mahal, seperti kalian bayar pakai mobil. Ya, untuk kekurangannya mungkin agak sedikit mahal. Cuma menurut gua masih budget minim buat kalian yang nyari ketenangan, nyari yang estetik, nyari WC yang bersih ya. Dan di sini juga ada musolanya ya guys. Coba Rangga kasih lihat musolanya ya. Ini musolanya cuma belum rampung 100%. Cuma nanti kalau udah rampung, ini musola di belakang gua ya. Di sini setiap kafling juga ada colokan listrik. Untuk WC-nya juga bagus. Ada semacam kalau kalian mau nyuci-nyuci kan kadang gua lihat di camping area nyuci harus jongkok kayak gitu kan, kayaknya kurang enak ya. Kalau di sini nyucinya berdiri, ada kayak wastafelnya apa? Yang buat cuci piring loh. Apa namanya? Wastafel ya. Dan di WC-nya juga ada wastafel yang buat kecil-kecil yang buat cuci tangan ya. Jadi beda area. Dan gue udah nunjukin di video. Dan gue juga ada main drone. Kalian lihat waktu gue main drone ini, itu adalah area yang lagi digarap ya. Jadi pas gue datang ini memang dalam proses penggarapan. Belum 100% rampung jadi. Jadi mungkin kedepannya akan bisa lebih banyak kafling. Di sini sekarang, untuk sekarang cuma 29. Jadi kalian cepet-cepet ya. Apalagi buat kalian yang datangnya di weekend. Udah gue pastikan, gue ada ngobrol-ngobrol sama mbaknya, kalian harus booking dulu ya. DP-nya 100.000. WA-nya di mana mas? WA-nya 5 detik di video ini. Gue rasa yang nonton video gue pasti ada yang suka dan enggak ya. Yang enggak itu biasanya ya mungkin karena budgetnya, pengen green grass saja lebih murah, silakan ya. Itu pilihan. Gue itu sebagai YouTube yang memberi kalian pilihan. Gue nggak harus kalian camping di sini aja, enggak, itu pilihan. Tapi buat kalian yang ada budget lebih sedikit, lebih mahal, lebih tinggi dari yang green grass, kalian boleh di sini. Karena di sini lebih estetik, lebih alamnya lebih berasa karena yang gue bilang estetik. Terus kedua, dia nggak berisik dengan gangguan kendaraan-kendaraan. Ya kalian tau lah kalau di green grass itu berisiknya bukan sama penghuni sebelah, tapi sama orang kendaraan yang lewat. Mengganggu banget, apalagi lagi tidur. Kayaknya kita lagi berasa tidur di dekat jalan raya, tau nggak lo? Rasanya kayak gitu. Tapi kalau di sini nggak, lo kayak lagi tidur di sebuah alam ya. Paham lah maksud gua, kalau kalian sering camping di Lembang Cikolep pasti paham maksud gua. Kekurangannya untuk harga menurut gue mungkin agak mahal. Misalnya kalian berdua satu motor, kalian harus bayar lahannya 100.000, orangnya 7575, 150, jadi 250, motornya 20.000. Dengan 270 tenda kalian sendiri, kalian bisa camping di sini dengan harga segitu, dengan biaya tambah lagi 20.000 di pintu gerbang depan kalau diminta ya.
satu orang 10.000 ya. Jadi kurang lebih 300.000 kalian bisa tenda di sini dengan berdua. Kalau patungan satu orang 150 tenda dari kalian ya, di luar logistik makanan. Ya menurut gue memang nggak tahu murah sih, tapi si budget minim dengan kenyamanan yang kalian dapetin. Jadi sekali lagi ini pilihan, kalian mau murah silakan, kalau yang mau agak mahal yang bagus silakan, pilihan di kalian ya. Intinya gue udah ngejelasin, dan gue sangat rekomen tempat ini buat kalian yang ada budget lebih, boleh banget di sini. Apalagi buat kalian yang khususnya camper van, karena gue rasa di sini diperuntukannya kebanyakan buat camper van, buat keluarga ya. Dan anak kecil nggak dihitung kalau di bawah 7 tahun. Gue ada ngobrol-ngobrol, kalian flashback juga. Dan di sini juga ada area permainan banyak. Salah satunya point blank ya, apa? Point blank ya, yang tembak-tembakan lah pokoknya. Pinball ya. Gue ingetnya point blank, inget game tembak-tembakan, tau gak? Dan kelebihannya lagi, gue lupa bilang, sinyalnya di sini bagus. Kadang ada yang ini kan agak dalam ya, sinyalnya biasa suka jelek, tapi ini masih bagus. Excel bagus, Indosat bagus, Telkomsel bagus. Temen gue Mobile Legend tuh si Budi main Mobile Legend nggak ada lag, bagus. Pokoknya sinyal di sini juara, dan dinginnya di sini enak dingin banget menurut gue, malah kayak di puncak pas kalau pagi sekitar 13 derajat sampai 14 derajat. Ya tadi sih sekitar segitu ya kayaknya, 16 derajat lah. Kalau siang juga, kalau yang di camping-camping hutan seperti ini adem. Gue pernah camping di Gunung Putri Lembang juga, kalau siangnya panas. Kalau di sini, ini sekarang jam 11 nih guys, waktu gue ngobrol ini masih dingin karena memang ketutup pohon pinus. Jadi kelebihan camping di daerah pohon pinus siangnya itu adem. Jadi kalian nggak akan nggak betah. Kadang kalau yang panas kan pengennya cepet-cepet, udah cabut udah panas jam 8 jam 9. Kalau di sini enjoy aja karena siang pun adem di sini. Dan kekurangannya satu lagi menurut gue, nyari makan di sini agak susah karena di sini agak dalam. Jadi saran gue sebelum kalian ke sini prepare untuk cari makan yang banyak ya. Bawa persediaan makan yang banyak sampai pulang ya. Jadi nggak bolak-balik. Cuma bisa aja, cuma ya agak keluar masuk aja. Dan di sini juga ada tenda ya. Gue udah ngobrol ya, pokoknya kalian flashback aja. Harganya kalau nggak salah 750, ini paketannya. Yaudah guys, sorry banget kalau video gue panjang ya. Gue sempat nyasar, gue ada ceritain. Biar apa? Biar gunanya gue menceritakan waktu gue nyasar itu, supaya kalian jangan kejadian kayak gue lah intinya ya. Intinya itu. Jadi gue gak mau di teman-teman yang nonton video ini nyasar ke daerah Sukawana kayak gue alami. Mendingan kalian ke jalan utama aja, melewati Lembang, lalu melewati Pasar Lembang ya. Lalu ada simpang 4, kalian ke kiri ke arah Cikole. Ya, jangan lewat yang memang Google Map nyaranin lebih cepat, tapi nanti kayak di perjalanan gua jalannya berbatu, sinyalnya nggak ada, akhirnya gua nyasar, akhirnya gua jadi nyampe ke sini malam ya. Gua nggak mau kalian alami kejadian seperti gua alami. Dan ini adalah video pertama gua dalam vlog gua. Sebelumnya ada sih video yang pembahasan puncak lagi dibongkar, ini video yang kedua deh, sorry. Udah, thank you udah nonton video gue dari awal sampai habis. Hingga selalu dukung gue dengan like videonya, di share kalau nggak suka, dan pastinya juga bantu gue dengan super thanks-nya. Kalau untuk super thanks, kalau bingung, kemarin ada yang DM gue, Mas saya nggak ngerti super thanks itu apa di IG. Kalau bisa Mas taruh rekening aja di deskripsi, oke? Karena gue rasa nggak semua yang nonton video gue ini ngerti super thanks, jadi gue taruh nomor rekening gue, ada BCA, ada Mandiri ya. Kalian support TBM aja, berapa aja gue terima selama kalian ikhlas. Gunanya apa sih Mas support gitu? Ya gunanya sekali lagi biar gue sering-sering buat video seputar traveling budget minim. Kalau gue sering-sering buat video penginapan murah, camping murah, glamping murah, villa murah, wisata murah, kan kalian jadi setidaknya ada gambaran dan terbantu juga biar bisa lebih menghemat budget kalian setiap kalian mau liburan. Itulah gunanya traveling budget minim ada. Dan sampai sekarang traveling budget minim itu sering dapat komennya positif semua, yang artinya mereka semua terbantu. Makasih loh Mas, penginapan ini rekomen banget, harga segitu wow banget, kayak di glamping Sikunir Pak Royce ya, yang murah itu harganya 2,5 sampai 3,5. Mereka semua thank you banget, terbantu sama gue, dan gue juga jadi senang. Dan itu gunanya traveling budget minim, gunanya seperti itu. Mudah-mudahan traveling budget minim jadi YouTube yang besar. Kalau besar pastinya lebih banyak video lagi, dan gua nggak akan pulang lagi ke Jakarta. Gua sama Rangga bisa 3 bulan di jalan nggak pulang-pulang. Ya pokoknya gue bakal keliling satu Indonesia, bahkan tempat-tempat yang ramai pun gue akan jamah. Kalau untuk sekarang mohon maaf, gue masih tempat-tempat yang
pencarian kata kuncinya masih rame. Kenapa? Karena sekali lagi gue masih main di Google Ads, Google, kata kunci Google intinya gitulah. Oke, ingat slogan gue, traveling budget minim. Salam dari World Forest Cikole Lembang. Salam traveling budget minim. Thank you. 1, 2, 3.